Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang ada di rumah. Video kali ini akan dibahas mengenai metode transportasi dalam riset operasi, khususnya metode least cost atau dikenal dengan metode biaya terkecil. Nah, masalah transportasi ini berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu pada biaya transport minimum. Karena hanya ada satu macam barang, suatu tempat tujuan dapat memenuhi permintaannya dari satu atau lebih sumber. Asumsi dasar model ini adalah bahwa biaya transport dalam suatu rute tertentu proporsional dengan banyaknya unit yang dikirimkan. Definisi unit yang dikirimkan sangat tergantung pada jenis produk yang diangkut. Yang penting, satuan penawaran dan permintaan akan barang akan diangkut harus konsisten. Tujuan dari metode transformasi adalah untuk mencari solusi terbaik dari persoalan transportasi atau pengangkutan barang atau produk dari gudang atau pabrik ke pasar tujuan dengan biaya termurah. Terdapat dua langkah utama dalam metode transportasi ini. Yang pertama ada solusi awal dan solusi optimal. Video kali ini akan fokus kepada solusi awalnya. Nah, solusi awal ada beberapa metode yang dapat kita gunakan, yaitu metode least cost yang akan kita bahas nanti. Kemudian ada metode northwest corner dan aproksimasi Vogel. Selanjutnya, setelah mendapatkan solusi awal, kita dapat mendapatkan solusi optimal dengan metode stepping stone, modified distribution, dan beberapa metode lainnya. Nah, langkah-langkah dalam metode least cost atau biaya terkecil ini, pertama, pastikan bahwa jumlah kapasitas sama dengan permintaan. Bila belum sama, tambahkan kapasitas atau pasar bayangan atau pasar dummy agar persoalan dapat diselesaikan. Langkah kedua, pilih kotak yang biaya angkutnya terkecil. Jika ada lebih dari satu, silahkan pilih salah satunya. Bebankan kotak tersebut dengan cara habiskan kapasitas atau permintaannya. Kolom permintaan atau baris kapasitas yang sudah habis selanjutnya dicoret atau dihilangkan atau bisa diberi dengan tanda silang X. Langkah ketiga, pindahkan ke kotak dengan biaya angkut terkecil berikutnya. Habiskan kapasitas atau permintaannya. Coretlah kolom atau baris yang sudah dibebankan. Dan yang terakhir adalah lakukan langkah 3 berulang-ulang hingga selesai. Kemudian syarat jumlah beban alokasi agar dapat diteruskan kepada solusi optimalnya adalah jumlah alokasi sama dengan jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurang 1. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah perusahaan memiliki 4 gedung yang sebut saja dia G1, G2, G3, dan G4. Dengan pasar tujuan sebanyak 5 daerah atau pasar, kita sebut P1, P2, P3, P4, dan P5. Kapasitas keempat gudang secara berurutan adalah 250, 400, 550, dan 300 ton. Permintaan pasar secara berurutan adalah 180, 320, 370, 430, dan 100 ton. Sedangkan biaya angkut dari gudang ke pasar dalam Rp1.000 per ton adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut. Kemudian permasalahan kita adalah bagaimana solusi awalnya. Oke, penyelesaiannya adalah seperti ini. Pertama, kita siapkan dulu tabelnya. Seperti ini. Kemudian, langkah pertama, pastikan bahwa jumlah kapasitas sama dengan permintaan. Bila belum sama, tambahkan kapasitas atau pasar bayangan dummy tadi. Kita lihat bahwa gudang di sini ada 4, kemudian pasarnya ada 5. Artinya jumlah kapasitas tidak sama dengan jumlah permintaan, sehingga kita perlu menambahkan pasar bayangan. Oke. Setelah menambahkan pasar bayangan, kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu pilih kotak yang biaya angkutnya terkecil. Jika ada lebih dari satu, silahkan pilih salah satunya. Bebankan kotak tersebut dengan cara habiskan kapasitas atau permintaannya. Perhatikan di sini,
Yang paling kecil biayanya adalah ada pada gudang pertama pasar kedua, yaitu dengan biaya 17.000. Selanjutnya ini adalah yang akan menjadi yang pertama kita isi untuk kapasitas dan permintaannya. Perhatikan bahwa kapasitas daripada gudang pertama ini adalah 250, sedangkan permintaan untuk pasar kedua adalah 320. Sehingga berdasarkan permintaannya, maka berdasarkan kapasitasnya, maka di sini hanya bisa kita masukkan sebesar 250. Maka untuk kapasitas gedung pertama telah terpenuhi, sedangkan permintaan daripada pasar kedua berkurang menjadi 70. Langkah selanjutnya adalah perhatikan bahwa gudang pertama sudah memenuhi kapasitasnya, sehingga untuk pasar pertama, pasar ketiga, dan pasar keempat sudah tidak dapat memasukkan ke dalam ke pabrik ke-1. Sehingga kita bisa hilangkan atau kita beri silang. Di sini saya beri tanda hitam untuk menandai bahwa gudang pertama sudah tidak dapat memenuhi permintaan. Jadi kapasitasnya sudah penuh. Bisa dipindahkan ke gudang lainnya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita pilih kembali biaya angkut terkecil. Di sini yang paling kecil selanjutnya ada pada gudang keempat pasar kelima, yaitu dengan 22. Perhatikan di sini bahwa kapasitas daripada gudang keempat adalah 300, kemudian permintaan pasar kelima ada 100, sehingga permintaannya kita bisa penuhi dengan memasukkan nilai 100, artinya permintaan telah terpenuhi dan kapasitas gudang berkurang sebesar 100 menjadi 200. Karena permintaan untuk pasar 5 sudah terpenuhi, maka kita bisa hilangkan dari. Oke. Selanjutnya, kita bisa mencari lagi biaya terkecil selanjutnya, yaitu pada gudang ketiga, pasar pertama. Di sini kita punya kapasitas 550 dengan permintaan 180. Sehingga kita bisa masukkan 180 ke sini karena memenuhi kapasitasnya, sehingga untuk permintaannya telah terpenuhi dan kapasitas gudang ketiga berkurang menjadi 370. Karena permintaan untuk pasar pertama telah terpenuhi, maka untuk gudang yang lainnya kita bisa Oke. Setelah itu, karena sudah tidak ada lagi yang dapat kita tutupi, maka kita bisa beralih ke biaya angkut terkecil lainnya, yaitu pada gudang ketiga, pasar kedua. Kita lihat kita masih punya permintaan 70 dengan kapasitas sisa 370, sehingga kita bisa memasukkan permintaan pasar kedua pada gudang 3, sehingga untuk permintaan pasar kedua telah terpenuhi dan kapasitas gedung ketiga berkurang menjadi 300. Selanjutnya untuk pasar kedua kita bisa beri tanda hitam. Nah, selanjutnya untuk biaya terkecil lainnya itu ada pada gudang kedua pasar keempat dengan biaya 29. Kita perhatikan bahwa di sini permintaannya 430 dengan kapasitas 400, sehingga pada gedung kedua maksimal kita bisa memasukkan 400. Sehingga kapasitasnya telah terpenuhi, maka untuk gedung kedua tidak dapat lagi dimasukkan, sehingga kita bisa beri tanda hitam, dan tentunya permintaan pada pasar keempat berkurang sehingga menjadi 30. Selanjutnya untuk biaya terkecil lainnya itu ada pada pabrik keempat, pada pasar keempat
Di sini kapasitas pabrik keempat itu adalah 200, kemudian permintaannya adalah 30, artinya masih memenuhi kapasitas daripada gudang tersebut, sehingga kita bisa masukkan 30, kemudian permintaannya telah terpenuhi, kapasitasnya berkurang sehingga menjadi 170. Sedangkan untuk permintaan pasar keempat telah terpenuhi, maka kita bisa beri tanda hitam seperti ini. Selanjutnya, biaya terkecil itu ada pada pada pabrik ketiga, pasar ketiga. Perhatikan bahwa kapasitasnya masih 300, kemudian permintaannya 370. Sehingga kita harus memaksimalkan kapasitasnya, kita isi dengan 300. Berarti kapasitasnya sudah terpenuhi dan permintaannya sisa 70 yang belum dimasukkan ke dalam pabriknya. Pabrik lagi. Betul. Nah, selanjutnya hanya ada sisa satu yang belum diisi, yaitu pada yang masih bisa diisi, yaitu pabrik keempat. Kita bisa masukkan di sini sisanya permintaan untuk dari pasar ketiga yaitu 70, sehingga permintaan telah terpenuhi dan kapasitas juga masih memadai, sehingga kita punya 100 di sini. Ingat tadi bahwa karena jumlah pabrik dan jumlah pasar tadi tidak sama, maka kita perlu menambahkan satu variabel dummy. Nah, di sini kita masih punya kapasitas 100, jadi kita bisa masukkan dia ke dalam pasar dummy. Yang berarti bahwa di sini pabrik keempat ini masih bisa atau memiliki kapasitas lebih, yaitu sebanyak 100. Nah, dari sini kita mendapatkan solusi awalnya bahwa semua kapasitas gudang 1 yaitu 250 ton dikirimkan ke pasar 2 dengan biaya 17.000 per ton. Kemudian semua kapasitas gudang kedua 400 ton itu dikirimkan ke pasar 4 dengan biaya 29.000 per ton. Dari gudang ketiga 550 ton, 180 tonnya dikirimkan ke pasar 1 dengan biaya 25.000 per ton, 70 tonnya dikirimkan ke pasar 2 dengan biaya 25.000 per ton, dan 300 tonnya dikirimkan ke pasar 3 dengan biaya 30.000 per ton. Dari gudang 4, 300 ton dikirimkan ke pasar 3 dengan biaya 32.000 per ton, 30 ton dikirimkan ke pasar 4 dengan biaya 30.000 ton, dan 100 ton dikirimkan ke pasar 5 dengan biaya 22.000 per ton, serta 100 ton dikirimkan ke pasar dummy atau kapasitas berlebih tadi dari gudang 4. Nah, total biaya untuk solusi awal adalah 36.440.000 rupiah. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like.